Wong ilahing awit namastu nomo sitem sejatine ora ana apa-apa sing ana mung dudu. Sejatine aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa iku dudu aku. Sejatine aku ora iso apa-apa sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Sejatine aku ora duwe toya apa-apa sing duwe toya apa-apa iku dudu aku. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong. Apa kabar semuanya? Doaku selalu sama buat kita bersama, selalu yang terbaik, selalu sehat, selalu selamat, dan selalu beroleh keberkahan untuk kita semua. Semuanya dimudahkan, semuanya dilancarkan. Seminggu kemarin ini menjadi seminggu yang penuh menarik pastinya buat kita bersama. Di tengah pagebluk yang segala macam ini pastinya kita banyak menghadapi berbagai macam hal yang menarik. Aku bilang menarik bukan menjadi masalah karena apa? Karena kalau kita di sini di Pagop ini kan kita selalu melihat segala sesuatunya itu sebagai kejutan dan pembelajaran yang menarik, bukan sebagai masalah. Aku coba pengen melanjutkan hutang tentang Montronya Wiji, sebuah lagu yang diciptakan oleh seorang sahabat dan juga guru, Mas Zaim, yang bercerita dan mungkin ini sangat relate atau berhubungan dengan kondisi kita yang sekarang, di mana banyak sekali dari kita akhirnya kehilangan kepercayaan diri, kehilangan harapan, kehilangan pendirian atau kehilangan tekad dan kehilangan semangat. Kemarin kita sudah ngobrol tentang Montronya Wiji bagian pertama. Ini sekarang aku coba akan ngobrol tentang lanjutannya. Tetek tatak semangat juangku latu murup ing jero dodoku. Welas asih dadi kemulku uswa mataya langgeng gesangmu. Ingsun ngadeg setengahing jagat manunggaling kawula Gusti. Tetek kokoh tidak tergoyahkan, mau ada hujan badai tidak akan pernah menggoyahkan keyakinan kita untuk menghadapi segala sesuatunya dengan baik. Selama kaki kita masih bisa berdiri tegak, selama tangan kita masih ada, selama kita masih bisa berbuat atau bergerak, tandanya kita masih hidup, tandanya kita masih punya semangat. Tatak itu tidak memiliki rasa sumelang atau was-was atau keraguan. Terkadang panik itu akan datang, gak masalah, karena panik juga bagian dari diri kita. Takut itu adalah sesuatu yang sangat wajar dan manusiawi. Tapi kalau kita dimakan takut, nah akhirnya kita bisa kehilangan kepercayaan diri karena si takut dan was-was itu akhirnya menggerus diri kita sendiri. Tatak itu tidak ada rasa was-was. Orang yang tatak akan siap melaksanakan tugas atau menghadapi apapun walaupun jalannya kecil, sarana terbatas, dan medan sesulit apapun dia tidak gentar. Ini nanti akan ada nyambung dengan sesuatu yang mungkin bisa jadi pembelajaran kita bersama dari pengalaman kita di sini. Yang pastinya teman-teman di sana juga punya pengalaman yang sama. Semangat juangku, semangat juang kita bersama adalah semangat hidup itu sendiri. Urip randuwe semangat mendingan mati. Urip randuwe semangat mendingan mati. Buat apa? Selama kita masih bisa bernafas,
selama itu pula kita punya kesempatan untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Bagaimana kita memandang hidup kita bukan sebagai perang, bukan untuk melawan. Tidak ada penaklukan sama sekali di dalam paguyuban goblok. Tidak ada penaklukan, kita tidak ingin menaklukkan apa segala macam. Tidak ada. Tapi kita melihat semuanya sebagai sebuah perjalanan yang utuh. Yang kita butuhkan hanya keyakinan bahwa perjalanan ini akan indah. Kalau kita sudah akhirnya penuh dengan ketakutan, yo ojo mikir indah, uripmu akan penuh dengan ketakutan. Saat kita berhenti bersemangat, sirnalah arti hidup itu. Saat kita berhenti bersemangat, saat semangat latu atau bara api semangat yang ada di dalam diri kita masing-masing sudah berhenti sedikit pudar, demikian pula yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin raga kita hidup, tapi batin kita modar, mati. Selama masih ada nafas, selalu akan ada kesempatan untuk kita semuanya. Selama masih ada nafas, selama itu pulalah kesempatan akan hadir, tinggal menunggu kita untuk kita ambil. Tapi masalahnya keraguan itu yang membuat kita akhirnya menjadi mundur. Selama masih ada nafas, semangat itu seharusnya tidak boleh pudar. Pudar semenit rapopo lah, tapi digas maning. Bara semangat, ladu murup ini pastikan terus terjaga. Itu yang mungkin jadi tantangan yang menarik buat kita bersama. Bara semangat itu terus dipompo terus, bro. Nah misalnya kompor gas terus isi LPG-nya. LPG-nya apa? Ya nafas itu, kesadaran. Kesadaran tentang apa? Bahwa semuanya itu tidak musuh. Wong Jawa ora duwe musuh. Kabeh se-corona itu bukan musuh. Pageblok adalah pembelajaran terbaik yang mungkin bisa diberikan Gusti Pangeran kepada kita semua. Salah satunya supaya kita tidak manja. Bara semangat pastikan terus terjaga. Sesekali meredup itu biasa. Angin, badai, udahlah. Tapi jangan lupa, nek jarene Ki Ageng Surya Mentaraman kita punya rompi wesi, rompi wojo, yang masing-masing sudah disematkan pada kita ketika kita lahir di bumi ini, di dunia ini, untuk menjaga pusaka kita masing-masing, yo atine awake dhewe iki. Aku mengajak semua teman-teman untuk selalu setiap harinya atau setiap waktunya ketika ruwet, coba hening sejenak, kasih waktu jeda ke diri untuk kita lebih mengamati diri kita masing-masing. Supaya apa sih? Supaya kita selain relaksasi, supaya kita juga bisa lebih tenang dalam menghadapi segala macam sesuatu. Watuk. Ini sekarang itu orang batuk itu derajatnya lebih rendah, orang ngentut itu derajatnya lebih tinggi daripada orang batuk ya saiki wis. Tapi ora apa-apa. Sampai mana tadi? Oh ya. Menjaga pusaka kita masing-masing, yaitu hati kita sendiri. Hening itu akhirnya bisa kita lakukan. Kita itu kayak sekarang itu dipaksa hening karena kita sudah terlalu ruwet, kita sudah terlalu berisik, kita sudah terlalu comel. Nek wong Melayu bilang nah nek iku bersin duduk atuk. Kita sudah terlalu comel, kita sudah terlalu sibuk ngerasa benere dewi. Akhirnya apa? Teguran ini yang membuat kita akhirnya luluh lantak semuanya. Hanya cuma untuk menjelaskan pada kita kongkon meneng
kasih waktu istirahat buat semuanya, termasuk diri kita sendiri. 50%, 70% kalau misalnya menurut ilmu psikologi atau ilmiah lainnya, 70% penyakit itu triggernya atau pemicunya atau pemantiknya itu dari rasa panik dan sebagainya. Panik berlebih itu tuh adalah pemantik sakit. Sehingga akhirnya apa? Dari rasa takut, cemas, dan khawatir itu kita tidak rasional untuk berbuat dan bertindak dalam realitas yang kita hadapi. Kan sekarang kita itu dimakan oleh ketakutan, dimakan oleh kepanikan. Kalau kita memang mau berjaga, kita tahu bagaimana caranya supaya virus ini tidak berkembang. Ya sudah, kita menjaga jarak. Stay at home itu di rumah ngono. Aku misalnya ning omah tidak kesanggar segala macem. Lah pegawe iki ono 7 piye carane? Gusti paring pitedah. Iku iso lewat bunga, iso lewat susah. Lan dilalah Gusti Pangeran maringi pitedah ke aku, ya tekok bunga lan keris. Pada akhirnya apa? Ada satu akhirnya galeri ini pengalaman menarik. Akhirnya galeri Omah Ulang Reh itu hidup di tengah pagebluk ini. Aku juga tidak menyangka gitu bahwa ternyata banyak orang bisa memaknai keris sekarang. Pusoko itu bisa dimaknai. Cuman sudahlah, itu nanti. Kita akan cerita itu nanti. Kita balik ke tatak dan tetek. Orang yang tetek tadi kita sudah bahas, akan membuat dirinya atau diri orang yang tatak dan tetek itu menjadi orang yang tanggap. Orang yang tanggap artinya mampu mendengar. Orang yang tanggap artinya mampu mengerti. Dia mengerti apa yang didengar, dia melihat dengan jelas dan mengerti jelas apa yang dia saksikan. Dan melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan dengan benar. Zaman sekarang tugas itu kan umumnya jelas gitu. Harus cetok gitu, harus ini dan kawan-kawan. Zaman dulu itu kan banyak yang enggak jelas. Sehingga kita kenal istilah mbah-mbah kita dulu, itu tanggaping sasmito. Paham hanya dengan isyarat. Bisa saja seseorang dapat diandalkan atau tanggon tetapi kurang tanggap. Sehingga terlambat atau salah persepsi. Di sini kita di dalam pagebluk ini yang kita hadapi bersama, rawake dhewe tok sak donya. Kita bisa belajar untuk tanggap. Kita bisa belajar untuk memanusiakan manusia lagi. Sekarang posisinya dinolkan, dipaksa, bro. Jane awake dhewe kabeh iki nek sik mungsuhan goblok. Gak goblok, pinter. Kita sekarang itu posisinya sama. Di dalam posisi ketidaktahuan ini adalah waktu yang tepat untuk kita merefleksikan ke diri kita masing-masing. Ben awake dhewe iki ra sombong dadi menungso. Kita tidak sombong menjadi manusia. Bahwa semuanya itu punya hak yang sama dan semuanya ternyata ya tidak ada kok level-level apa lah itu. Kita semuanya itu sama. Kita itu semuanya sama. Kita punya kesempatan hidup yang sama. Kita juga punya kesempatan mati yang sama. Wis, kurang apa? Begitu caranya Gusti Pangeran dan semesta ini mengingatkan kita. Saling menjaga. Saling menjaga. Dan saling menjaga satu sama lain. Mau sampai kapan kita terus bermusuhan? Mau sampai kapan?
Aku akan lanjutkan mungkin segini dulu. Aku akan lanjutkan dengan aku tak coba rajin ya, memberikan renungan supaya kita bisa merenung bersama tentang pagebluk yang kita hadapi bersama. Semoga teman-teman juga merasakan dan teman-teman juga bisa ke-trigger untuk tidak berhenti bersemangat dalam menjalani kehidupan seberat apapun itu, gimanapun itu kondisinya, bahwa jangan sampai dimakan sama kecemasan dan dimakan sama ketakutan. Aku mau ngisut doa. Kita sama-sama berdoa, tapi kita juga sama-sama berusaha, saling bantu, saling dukung, dan saling jaga. Semoga kita semuanya selalu diberkahi dengan segala macam kelimpahan, dengan segala macam kesehatan, dengan segala macam yang baik untuk kita masing-masing dari kita. Dan kita bisa menjalani pagebluk ini dengan membawa pesan yang jelas yang baik untuk diri kita. Pembelajaran terbaik untuk diri kita. Matur nuwun, kita ketemu lagi di renungan pagebluk. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong.